Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Tentunya masih dengan saya di sini. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kutukan Melati. Cerita ini ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Pindut. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya beliau juga. Link sudah saya sediakan di kolom deskripsi. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Seperti apa cerita kali ini? Tak usah lama-lama lagi, mari kita menuju ke ceritanya. Seorang gadis remaja yang memakai seragam SMA tengah menangis dan berlarian menghindari seseorang. Dia tak tahu lagi harus pergi kemana, karena saat itu semua murid sudah pulang ke rumah. Dia pun tidak bisa meminta bantuan orang lain, hingga dia terpaksa berlari menuju ke atap gedung sekolah. Namun sayangnya, keberadaan gadis itu tetap diketahui oleh orang yang mengejarnya. "Jangan mendekat, aku mohon, lepaskan aku." Dia mundur beberapa langkah untuk menghindar. Sayangnya karena malam itu hujan turun dengan deras, sehingga membuat lantai tergenang air. Karena tidak hati-hati kakinya malah terkilir, dan membuatnya terjatuh dari lantai 6 gedung tersebut. Suara ambulan begitu nyaring, berharap bisa menolong nyawa gadis remaja itu. Namun naas, darah yang keluar terlalu banyak, hingga gadis itu harus meregang nyawa di dalam mobil ambulan. 3 bulan kemudian, di sebuah kamar mandi sekolahan, beberapa siswa-siswi SMA sedang berkumpul. "Tolong ampuni aku, lain kali akan kukerjakan tugas itu, aku janji." Siva, gadis berkacamata itu, sedang memohon pada para gadis di hadapannya. "Sialan kamu ya, aku nyuruh kamu untuk ngerjain soal ini, tapi kamu malah ngulur-ngulur waktu. Sengaja kamu ya?" bentak Angel, sang ketua geng, seraya menjambak rambut Siva yang panjang. "Aku benar-benar tidak bisa mengerjakan, itu terlalu banyak," saut Siva kemudian. "Banyak bacot kamu. Udah Jel, kita basmi aja ini anak," umpat Rani, salah satu pengikut geng tersebut, dan yang paling garang di antara mereka. Buru-buru Rani mengambil seember air bekas pel-pelan, kemudian menyiramkan ke tubuh Siva. Siva hanya diam, tak bisa melawan perlakuan mereka. Angel langsung membaskan tubuh gadis culun itu seraya berkata, "Lain kali, aku akan menyiksamu lebih parah dari ini. Camkan itu." Ancamannya seraya menendang tubuh Siva hingga tersungkur ke pinggir tembok. Setelah penyiksaan itu, Angel dan teman-temannya pergi dari sana, sedangkan Siva masih menangis meratapi nasibnya, seraya meremas bajunya yang basah kuyup. Kini, Siva tengah duduk di bawah pohon. Ia sedang mengeringkan rambut dan mengelap kacamatanya menggunakan tisu. Dari arah lain, seorang pemuda datang menghampiri. Agus namanya. "Fa, kamu kenapa? Kok bisa basah kuyup gini?" Siva diam 1000 bahasa, tak ingin menjawab pertanyaan pemuda itu. Namun Agus sudah hafal betul kalau temannya itu sering diganggu geng milik Angel. "Pasti ini ulah mereka lagi kan? Kenapa kamu gak ngelaporin ke Pak Guru aja? Geram aku lihatnya," cetusnya lagi seolah-olah mewakili perasaan Siva. "Apa itu akan membuat mereka berhenti menggangguku? Yang ada mereka makin membenciku." "Tapi Pak, mereka sudah keterlaluan." "Sudahlah, aku tak ingin membahasnya lagi." Agus segera melepas jaket, kemudian menyampirkannya ke pundak Siva. "Pakai ini, biar kamu gak demam." "Makasih Gus." Agus dan Siva berteman sejak SMP. Rumah mereka pun di satu desa yang sama, walau mereka berbeda kelas. Tetapi Agus selalu mendatangi Siva ketika jam istirahat ataupun pulang sekolah. Mereka berdua juga sering ke masjid mendengarkan ceramah dari Ustadz Anwar. Perasaan Siva selalu tenang saat mendengarkan alunan doa yang diucapkan Ustadz itu. Makin hari bukannya geng Angel berhenti membuli Siva. Sebaliknya,
mereka makin menjadi. Tak tanggung-tanggung Rani menggunting baju seragam milik Siva. Pembulian itu terus terjadi hanya karena Siva adalah orang miskin dan ibunya bekerja sebagai pencuci baju di rumah tetangga. Apa kalian gak keterlaluan ya? Mau sampai kapan kalian seperti itu? Bentak Prima, salah satu anggota geng Angel dan juga pacar dari wanita berambut coklat itu. Ini belum apa-apa, aku bisa lebih membuatnya menderita dari ini, bantah Angel bersungut-sungut. Kalau dia bunuh diri gimana? Apa kalian mau menanggungnya? Ucapnya lagi menakuti mereka agar berhenti menyakiti Siva. Kenapa sih? Kamu selalu aja ngebantah aku. Sebel aku sama kamu. Angel merasa kesal. Lalu dia pergi meninggalkan Prima bersama teman-teman lainnya. Siva berlari masuk ke kamar mandi. Dia menangis sejadi-jadinya. Gadis itu meremas baju seragamnya yang sudah sobek karena digunting oleh Angel dan komplotannya. Tiba-tiba dia mendengar beberapa orang berbicara. Tahu nggak? Beberapa bulan yang lalu ada yang bunuh diri di sekolahan ini. Yakin kamu? Gadis berambut keriting itu menaikkan alisnya, seraya menoleh ke sana kemari. Iya, tadi aku baru dikasih tahu dari anak-anak. Terus yang bikin aku penasaran itu, katanya, kalau kita manggil nama gadis yang udah meninggal itu sebanyak 3 kali di depan cermin, terus bilang kamu yang selanjutnya, arwahnya bakal datang dan ngabulin semua permintaan kita. Jelas gadis berbando itu seraya mencuci tangannya. Udah mirip Aladin dong. Beda geblek. Terus namanya siapa? Melati. Mendadak angin dingin bertiup menghampiri mereka berdua, membuat suasana di kamar mandi yang lampunya redup itu sedikit menyeramkan. Aduh, kenapa jadi dingin gini? Udah yuk, jangan ngomongin itu, serem tahu. Mereka berdua keluar dari kamar mandi, meninggalkan Siva yang masih menahan tangisnya. Sedangkan di luar perbincangan kedua gadis tadi masih berlanjut. Tapi benar nggak si Melati itu bisa ngabulin permintaan kita? Tanya wanita berambut keriting itu yang masih penasaran. Beneran kok, ada yang udah nyoba. Tapi beberapa bulan kemudian yang memanggil Melati bakalan mati. Apa? Ih, serem banget. Ayo balik ke kelas. Mereka berdua berlari masuk ke kelas. Siva yang mendengar perkataan mereka tadi tentang Melati langsung menghentikan tangis. Dia keluar dari bilik kamar mandi dan mencuci tangannya. Tatapannya kosong menatap ke arah cermin. Dia sangat menyayangkan kenapa hanya dirinya yang diperlakukan seperti itu. Sesampainya di rumah, sudah biasa rumah milik Siva terlihat sepi karena ibunya selalu bekerja di rumah tetangga. Dia meletakkan tas ransel di atas meja, kemudian duduk di ranjang. Apa aku harus memanggil Melati untuk membantuku? Ujarnya bermonolog. Siva mulai hilang akal, padahal dia tahu tak seharusnya mengganggu arwah orang yang sudah meninggal. Namun dia tak bisa menahan amarah di hatinya. Dia juga ingin memberikan pelajaran kepada geng Angel. Siva kemudian berdiri di depan cermin, menatap wajahnya yang pucat karena terus dirundung masalah. Perlahan-lahan dia mulai mengucapkan kata, Melati, 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 kamulah yang selanjutnya. Siva menutup mulutnya, kemudian mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, berharap itu hanya gurauan anak-anak dan tidak akan menimbulkan masalah. Tiba-tiba, lampu di kamarnya padam seketika. Dia berteriak seraya tangannya sibuk mencari tempat saklar. Namun lampu menyala kembali, seakan-akan memberi tanda bahwa sesuatu telah datang ke kamar itu. Siva meremas pinggiran bajunya, takut jika arwah Melati benar-benar datang. Setelah beberapa menit tidak ada pergerakan sama sekali, Siva kembali duduk di atas ranjang, seraya mengatur nafasnya yang masih terengah-engah. Tidak berhenti di situ, Siva malah mencoba berinteraksi dengan Melati. Dia mengumpulkan semua keberaniannya dan berbicara. Melati, apa kamu benar-benar ada di sini? Tolong aku, Melati.
Tolong balaskan dendam ini pada mereka yang telah membuatku menderita. Rintinya memohon. Setelah beberapa saat hening, tiba-tiba tetesan air jatuh ke wajahnya Shiva. Ia mencoba mengusapnya. Hah? Apa ini? Dia tersentak karena tetesan yang dikira air tadi ternyata darah. Perlahan-lahan dia mendongak untuk melihat apa yang ada di atas kepalanya. Dari langit-langit rumah milik Shiva, sosok tubuh bergelantungan. Rambutnya yang panjang hampir menutupi wajah sosok mengerikan itu. Ketika sosok itu terbang mendekati Shiva, dia menutup matanya karena takut. Bau busuk pun ikut menyengat di hidungnya. Sosok itu dengan cepat masuk ke tubuh Shiva karena telah dipersilahkan. Kini, arwah melati berada di tubuh Shiva. Gadis berambut panjang itu menggoyang-goyangkan kepalanya seraya melotot. Dia berdiri tepat di depan cermin dan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Keesokan harinya Shiva berangkat ke sekolah, tetapi penampilannya hari itu sangatlah berbeda. Gadis itu melepas kacamata yang biasa dipakai, kemudian seragamnya dibuat ketat dan seksi. Duh, siapa ini? Cantik banget. Ujar Bagas pacar Rani yang notabene-nya sering mengganggu cewek cantik di sekolahan itu. Sialan, bukannya kamu anak pencuci baju itu? Kenapa penampilan kamu kayak gini? Mau nantang kamu ya? Bentak Rani yang geram karena pacarnya ikut terpesona melihat penampilan barunya. Angel mencengkeram kerah baju Shiva. Apa-apaan nih? Berani kamu ya? Bukannya takut dan memohon ampun seperti biasa, kali ini Shiva tak terima dan justru mencekik leher Angel. Siapa kamu? Berani-beraninya mengotori bajuku. Bentaknya tanpa rasa takut sama sekali. Rani ingin membantu Angel, tetapi Shiva malah mendorong gadis itu hingga terlempar jauh. Bagas yang tengah menyaksikan pergulatan itu segera menolong sang kekasih. Hentikan Shiva! Teriak Prima yang tak ingin membuat keributan menjadi lebih besar. Shiva menoleh ke arah suara yang menghentikan aksinya. Setelah menatap wajah Prima, dia langsung melemparkan tubuh Angel ke tanah. Jika kamu tak ingin mati di tanganku, sebaiknya pergi dari hadapanku. Ancamnya lalu pergi meninggalkan mereka yang masih keheranan. Angel merasa Shiva berbeda hari ini. Ia menjadi lebih berani dan juga menyeramkan. Di kelas, apa kamu lihat tadi, Angel? Anak cupu itu kenapa jadi sangat berani? Gerutu Rani yang masih merasa kesakitan. Tapi dia cantik kok, ucap Bagas yang masih membayangkan wajah cantik Shiva. Awas kamu sayang, kalau macam-macam sama dia. Ancam wanita yang sudah dipacarinya hampir setahun itu. Enggak sayangku, kan bercanda. Masih cantikan kamu kemana-mana kok. Rayu Bagas seraya mengendus-endus lengan wanita kesayangannya itu. Kurasa ia sengaja melakukan itu untuk menakuti kita. Aku gak akan ngebiarin ini. Cetus Angel seraya meremas buku yang ada di tangan. Berhentilah membuat ulah, kalian juga sudah keterlaluan. Semua orang menoleh ke arah suara. Ternyata itu Prima. Kenapa sih? Kamu selalu aja membelanya. Apa jangan-jangan kamu suka sama dia? Iya. Tanya gadis bermata sipit itu kepada kekasihnya. Aku cuma gak mau kalian mendapatkan masalah karena terus mengganggunya. Jawab Prima dengan santai. Dia hanya masalah kecil buatku, ngapain juga ditakuti. Prima hanya menghela nafas berat karena perkataannya tidak digubris. Saat pulang sekolah, Shiva dan Agus berjalan bersama. Agus menatap gadis yang di sampingnya itu dari ujung kaki hingga kepala. Dia tak habis pikir bagaimana Shiva bisa berubah secantik itu. Kenapa Gus? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Hari ini kamu tampak berbeda, Pak. Ujar Agus yang masih terus menatap. Apa aku cantik? Tanya Shiva dengan manja. Agus mengangguk. Malam ini kita ke masjid seperti biasa ya? Ada ceramah baru, Pak. Shiva tersentak. Maaf Gus, sepertinya malam ini aku gak bisa ikut kamu. Aku ada urusan lain. Gimana kalau lain kali aja ya? Tolak gadis itu dan membuat Agus murung. Oh, ya udah kalau gitu. Mereka pun berpisah di persimpangan jalan.
Di sebuah klub malam yang dipenuhi lautan manusia yang mencari kenikmatan dunia, terlihat beberapa orang berkumpul dan menikmati minuman. Seorang pemuda berhidung mancung tengah mengedarkan pandangan, mencari sasaran gadis-gadis cantik yang bisa dijadikan sandaran. Netranya terhenti pada sosok gadis bergaun hitam yang duduk tak jauh dari sana. Lekuk tubuhnya sangat indah, serta kibasan rambutnya saat diseka membuat pemuda tadi menelan air liur. Gegas pemuda yang tak lain adalah Bagas itu langsung mendatanginya. Dia tercengang karena mengenal gadis tersebut. "Siva? Serius, ini kamu?" Gadis itu menoleh, menarik sedikit sudut bibirnya. Dia hanya melirik ke arah Bagas tanpa berkata apa-apa. "Kalau dilihat-lihat kamu cantik juga," ujar Bagas dengan memainkan tangannya, mulai meraba pundak Siva. "Berani-beraninya kamu godain pacar aku?" Suara serak itu datang dari Rani. Gadis itu tidak suka kekasihnya terlalu dekat dengan Siva. Rani menyiram wajah Siva dengan segelas air yang ada di meja. "Apa-apaan kamu?" bentak Siva yang tak terima karena disiram. Dia memandang ke arah Rani dengan penuh amarah. Bagas menarik tangan Rani. "Sayang, jangan bikin ribut lah. Ini tempat umum. Ayo kita pergi aja." Mereka berdua pergi meninggalkan Siva yang masih bersungut-sungut. "Ngapain cewek itu di sini?" Angel ikut buka suara karena melihat peristiwa tadi. "Nggak tahu tuh, dasar pelacur," umpat Rani yang masih kesal karena mengganggu kekasihnya. Bagas sedang mengantarkan Rani pulang ke rumah dan di dalam mobil mereka berbincang-bincang. "Maafin kelakuan aku hari ini sayang. Aku gak bermaksud ngedeketin Siva, tapi dia yang ngerayu aku. Kamu percaya sama aku kan sayang?" Rayu Bagas untuk membela diri, berharap sang kekasih luluh. "Kalau hal ini terulang lagi, aku gunting burung kamu." Bagas menutup mulutnya, tak ingin membuat sang kekasihnya marah lagi. "Ya udah, cepat masuk ke rumah, udah malam nih." Rani mengangguk cepat. Sebelum berpisah, Bagas sempat mengecup kening sang kekasih. Setelah mobil sang kekasih tak terlihat lagi, Rani berbalik dan memasuki pekarangan rumah. Angin dingin tiba-tiba berembus menerpa tubuhnya. Entah mengapa terasa aneh. Dia menghentikan langkah, mengedarkan pandangan sejenak. Hening, tak ada pergerakan. Namun bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Mendadak sebuah tangan memegang pundaknya. "Non?" "Astaga, Mang, bikin kaget aja." Rani mencoba mengatur nafasnya yang terengah-engah. "Maaf kalau saya ngagetin." "Kenapa malam-malam masih di sini, Mang?" "Saya nunggu Non pulang. Ada pesan dari Tuan dan Nyonya. Mereka berdua pergi keluar kota. Jadi di rumah gak ada orang. Apa Non perlu saya temani?" Jelas pria separuh baya itu yang sudah bekerja di keluarga Rani hampir 10 tahunan. "Gak perlu kok, Mang pulang aja. Aku udah biasa di rumah sendirian," tolak Rani. "Ya udah Non, kalau ada apa-apa panggil Mang Ujang di belakang rumah saja." Pria itu pergi meninggalkan Rani. Gadis berambut sebau itu melangkahkan kakinya lagi masuk ke rumah dan menuju kamarnya. Lelah, dia duduk sejenak di atas ranjang. Sebuah notifikasi di layar ponsel berhasil mengusik perhatiannya. "Aku udah nyampe rumah sayang. Kamu cepat istirahat ya. I love you," pesan dari Bagas kekasihnya. Rani membalasnya. "Iya, ini juga aku mau mandi." Dia menaruh ponselnya di atas meja dan pergi mandi. Rani mengguyur rambutnya dan menikmati air shower yang hangat. Sebenarnya dia masih kesal saat membayangkan wajah Siva di klub malam tadi. Dia berinisiatif akan membalas perbuatan gadis itu yang berani mendekati kekasihnya. Saat pikirannya berkutat dengan rasa kesal dan dendam yang membara, tiba-tiba air shower terhenti. "Kok mati sih?" Dia memutar-mutar tombol shower itu dan air pun keluar lagi. Rani melanjutkan membilas tubuhnya yang penuh sabun. Dia menutup matanya sambil merasakan air yang hangat. Saat membuka mata, dia terperanjat karena air yang mengaliri tubuhnya berwarna merah. "Ah, apa ini?"
Dia berteriak dan berlari mengambil handuk. Tiba-tiba lampu di ruangan itu berkedip-kedip. Rani buru-buru memakai baju dan bergegas keluar dari sana. Dia duduk sejenak di atas ranjang, mengingat semua kejadian yang tidak masuk akal tadi. Apa aku terlalu banyak minum ya? Kok berhalusinasi gini? Gumamnya menenangkan diri sendiri, masih tidak percaya dengan kejadian tadi. Rasa haus pun menghampiri, dia pergi ke dapur untuk mengambil minum. Sepi, di rumah sebesar itu Rani hanya sendirian. Namun gadis itu sudah biasa ditinggal oleh kedua orang tuanya yang sibuk bekerja. Saat dirinya membuka pintu kulkas, pemandangan yang menyeramkan sudah menyambutnya. Sebuah kepala dengan mata yang melotot berhasil membuatnya panik. Dia buru-buru menutup pintu itu. Napasnya tergesa-gesa, mencoba percaya bahwa itu semua adalah halusinasi, seperti sebelumnya. Dia memberanikan diri untuk membuka kulkas itu lagi, dan benar saja, kepala yang dilihatnya tadi sudah lenyap entah kemana. Mendadak dia merasakan seseorang melintas dari ruang tamu. "Siapa itu?" teriaknya. Dia teringat bahwa tidak ada siapapun di rumah. Bulu kuduknya merinding lagi. Dia segera berlari menuju ke kamar dan masuk ke dalam selimut. Rani mengambil ponsel untuk menelpon Bagas, tetapi pemuda itu tak mengangkat panggilan. Kemudian Rani menulis pesan untuknya. "Sayang, bisakah kamu ke rumahku? Aku takut ada sesuatu yang aneh di sini." Tiba-tiba lampu di rumah itu padam seketika. Ada apa lagi nih? Sebenarnya Rani tidak ingin keluar, tetapi hati kecilnya masih penasaran. Dia memberanikan diri keluar dari selimut, menyalakan senter dari ponsel. Mang Ujang, apa Mang yang matiin saklar ya?" teriak Rani memanggil pria yang tinggal di belakang rumahnya, tetapi tak ada sautan sama sekali. Perlahan-lahan dia berjalan menuruni tangga seraya menyinari area rumah yang tampak gelap. Dia masih memanggil nama Mang Ujang beberapa kali. Tiba-tiba terlihat bayangan hitam berdiri tegak di pinggir jendela. Dia menyinarinya dan ternyata itu pria yang dicarinya. Lega, Rani buru-buru mendekati pria itu. Mang Ujang bikin kaget aja. Disentuhnya pria itu tanpa rasa takut sama sekali. Saat pria itu menoleh, wajahnya sudah tersayat pisau di mana-mana. Spontan membuat Rani kaget. Dia berlari secepat kilat, menaiki tangga dan ingin kembali ke kamar. Naas, kakinya ditarik hingga tubuhnya berguling di tangga. Kepalanya juga ikut terbentur. Darah segar mengalir dari keningnya. Tubuhnya terasa kaku, tak bisa digerakkan, meski kesadarannya masih terjaga. Sosok wanita berdiri tegak menatapnya dan tiba-tiba mencekik leher Rani hingga kehabisan nafas. Tewaslah gadis itu bersimbah darah. Seketika sosok itu tertawa dan menghilang dari sana. Di rumah Bagas, setelah selesai mandi dia melihat ada beberapa notifikasi pesan di ponselnya. Oh, sayangku pasti kangen nih. Padahal baru ditinggal beberapa menit yang lalu. Kayaknya seraya menelpon balik, tetapi yang bersangkutan tidak menjawab. Aneh, kok nggak diangkat ya? Aku kesana saja. Mumpung udah wangi nih. Lumayan lah biar dapat kecupan. Bagas segera pergi menuju ke rumah sang kekasih. Sesampainya di sana, rumah itu tampak sepi. Secara udah mau tengah malam, tetapi dia melihat lampu kamar milik Rani masih menyala. Bagas berpikiran bahwa sang kekasih belum tidur. Dia pun membunyikan bel. Tak ada sautan ataupun pergerakan dari dalam rumah. Rani, buka pintunya sayang. Ini aku datang. Bagas berteriak, tetapi tak ada sautan dan pintu masih terkunci. Mendadak teriakan pemuda itu terhenti karena sentuhan tangan di pundaknya. Astaga naga, Mang, bikin kaget aja. Mang Ujang mendengar Bagas berteriak dari samping rumah, sehingga menghampirinya. Loh, Den Bagas, malam-malam kesini ada apa ya? Tanyanya seraya menyenteri pemuda itu. Mang, coba bukain pintunya. Tadi Rani yang nyuruh aku kesini.
Iya Den, sebentar. Pria separuh baya itu langsung mencari kunci serep untuk membuka pintu. Saat pintu dibuka, betapa terkejutnya mereka karena melihat Rani terkapar di bawah tangga dengan kepalanya berlumuran darah. Bagas seketika berlari mendekat. Sayang, kenapa kamu bisa seperti ini? Bangun sayang. Isaknya sambil memeluk tubuh Rani yang sudah tak berdaya. Mereka berdua segera meminta pertolongan. Sebuah ambulan datang dan membawa Rani ke rumah sakit. Tapi naas, nyawa gadis itu sudah tidak tertolong lagi karena kehabisan banyak darah. Bagas menangis meratapinya. Angel dan Prima pun datang karena sebelumnya sudah dikabari oleh Bagas. Mereka semua terpukul atas kepergian sang teman. Akhirnya Rani pun dikebumikan. Polisi yang menangani kasus itu tidak menemukan bukti penganiayaan pada tubuh korban. Maka kasus itu dinyatakan murni kecelakaan biasa. Namun Bagas tidak menerima keputusan itu. Dia yakin betul bahwa kasus kematian sang kekasih bukan kecelakaan biasa. Karena sebelum Rani meninggal, gadis itu sempat mengirim pesan padanya. Dia bilang ada sesuatu yang aneh di rumahnya. Namun karena bukti itu tidak cukup kuat, Bagas tidak bisa berbuat banyak. Hingga kasus kematian Rani ditutup begitu saja. Keluarga Rani pun ikut bersedih atas kepergian anak semata wayangnya itu. Di sebuah rumah dengan lampu yang sedikit redup, seorang wanita sedang mengajari anaknya belajar. Tiara, soal yang ini bisa nggak sayang? Ujar Ratna seraya mengelus rambut anak perempuannya yang berumur 7 tahunan itu. Bisa dong Ma, kan Tiara pintar. Jawabnya seraya tersenyum. Mendadak, entah angin dari mana yang tiba-tiba menghantam jendela ruang tamu dan membuatnya terbuka. Astagfirullah. Ratna kaget karena suara itu. Dia menyuruh Tiara untuk kembali mengerjakan tugas. Sementara itu dia pergi untuk menutup jendela. Aneh, kenapa anginnya begitu kencang? Batinnya sembari menutup jendela. Saat dia kembali untuk menemui sang anak, ternyata Tiara sudah tidak ada di tempat. Tiara, kemana kamu sayang? Teriaknya mencari anak kesayangannya itu. Dari lantai 2 rumah itu, terdengar suara Tiara yang tertawa terbahak-bahak. Ratna pun penasaran, kemudian mengikuti arah suara itu. Ternyata suara itu berasal dari kamar paling ujung, sebuah gudang. Ratna membuka pintu itu dengan segera. Netranya terkejut saat melihat Tiara berdiri mematung di sana. Tiara, ngapain kamu di sini sayang? Itu ada kakak cantik di sana. Ucapnya seraya menunjuk ke depan jendela kamar. Ratna melihat arah yang ditunjukkan Tiara, tetapi tidak melihat siapapun di sana. Lampu di ruangan itu pun berkedip-kedip, membuat Ratna tak enak hati. Dia melihat sekeliling penuh barang-barang lama dan sudah tidak terpakai. Tak ingin berlama-lama, dia langsung mengajak Tiara untuk pergi dari ruangan itu. Ayo Tiara, ikut Mama. Ratna menarik tangan sang anak untuk meninggalkan ruangan itu. Saat pintu itu ditutup, sesosok wanita dengan wajah menghitam berdiri tepat di depan jendela dan sedang mengawasi mereka berdua. Keesokan harinya, Ratna terlihat baru pulang dari pasar. Anaknya sudah berangkat sekolah dan suaminya juga pergi bekerja. Dia meletakkan semua barang belanjaan di dapur. Sesekali dia menyeka keringat di dahinya. Mendadak, seseorang seperti baru saja melintas. Dia terkejut dan perlahan melangkah ke ruang tamu. Ya Allah Mbok, bikin kaget aja. Ratna melihat Mbok Ina, pembantu rumah tangganya sedang berdiri di samping sofa. Saat dia ingin mendekati Mbok Ina, tiba-tiba dari arah belakang seseorang memegang pundaknya. Nyah, lagi ngomong sama siapa? Astagfirullah. Sentak Ratna seraya memegang jantungnya karena dikagetkan Mbok Ina dari belakang. Gegas dia melihat ke arah depan dan orang yang dilihatnya tadi sudah lenyap. Kenapanya kok kaget gitu? Tanya wanita separuh baya yang selalu memakai baju batik khas Jawa itu. Bukannya Mbok tadi di depan ya? Kok bisa muncul di belakang saya? Tanyanya bingung.
Mbok dari tadi di belakangnya, lagi nyuci bajunya Tuan, timpal wanita itu. Oh ya udah Mbok, mungkin saya salah lihat. Ratna menghela nafas lega, tetapi masih sedikit bingung dengan apa yang berlaku padanya. Sejak kematian Rani, Bagas menjadi frustasi. Dia sering bolos sekolah dan menghabiskan waktunya di bar untuk minum-minum. Malam itu kebetulan dia melihat Syifa duduk sendirian. Pemuda yang sedang frustasi itu pun mendekatinya. Pengaruh alkohol yang diminumnya berhasil membuat halusinasi. Dia melihat wajah Syifa yang berubah seperti Rani. Tanpa pikir panjang, dia langsung merangkul gadis di hadapannya itu. Sayang, aku kangen banget sama kamu. Jangan tinggalkan aku sendiri sayang. Ucapnya seraya bergelantungan di lengan Syifa. Aku juga kangen sama kamu sayang, saut Syifa dengan nada manja. Senyum simpul di bibirnya menyeringai. Bagas segera membawa Syifa masuk ke mobil dan dengan ketidaksadarannya mencumbui gadis itu. Dia sudah tak sanggup menahan rasa rindunya. Syifa menatap pemuda yang sudah teler itu, kemudian mendorong tubuh Bagas hingga terbentur ke pintu mobil. Dasar laki-laki gak berguna, umpat Syifa dan pergi meninggalkan pemuda itu begitu saja. Bagas tersungkur ke jok mobil. Setengah dari kesadarannya masih bisa merasakan sakit karena terbentur tadi. Namun tubuhnya enggan untuk bergerak dan memilih berbaring sejenak di sana. Di tempat lain, Prima sedang makan malam bersama Angel di sebuah restoran. Prim, apa kamu tahu di mana Bagas sekarang? Udah beberapa hari ini dia gak masuk sekolah. Cetus Angel seraya memakan stik sapi kesukaannya. Kurasa dia ada di bar. Coba aku telepon dia. Prima mengeluarkan ponsel dan menelpon Bagas. Bagas membuka matanya karena mendengar suara ponsel yang berbunyi. Iya Prim, jawabnya setelah melihat panggilan itu dari Prima. Dia beranjak bangun dan mendesis karena kepalanya terasa sakit. Kamu di mana? Sebelum menjawab lagi, Bagas melihat sekeliling. Loh, di mana ini? Kok aku bisa di tempat seperti ini? Batinnya seraya menurunkan kaca mobil untuk mengecek posisi sekarang. Tetapi malah angin dingin yang menyambutnya. Buru-buru dia menaikkan kaca itu kembali. Apa kamu di sekitar bar? Ayo, ketemu di sana. Ini aku sama Angel mau ke situ. Oke, aku ke sana sekarang. Saut Bagas seraya mematikan ponsel dan menaruhnya di saku celana. Prima mematikan panggilan dan menyimpan ponselnya kembali. Apa dia ada di bar? Tanya Angel yang sudah selesai makan, lalu meminum segelas bubble tea. Aku menyuruhnya ke sana, habis ini kita temuin dia ya. Angel mengangguk cepat. Bagas menyalakan lampu mobilnya. Dia memperhatikan sekeliling. Di mana ini? Kok aku bisa sampai di sini ya? Gumamnya bermonolog. Ternyata mobil itu berhenti di pinggir jalan. Dari sisi jalan hanya tampak pepohonan yang menjulang tinggi. Gelap dan hening, tidak ada cahaya dimanapun. Bagas yang sudah mendapatkan kesadarannya langsung bergegas meninggalkan tempat itu. Mobil pun melaju di jalan sepi yang tak berujung. Sang pengemudi masih bingung kenapa bisa sampai ke tempat itu. Seketika, sebuah benda putih melintas dan membuatnya menginjak rem secara mendadak. Apa itu? Khawatir dia menabrak sesuatu, Bagas keluar untuk memeriksa. Dilihatnya bagian depan mobil tidak ada apa-apa. Dia pun merunduk mengecek di bagian bawah mobil. Namun, tak ada apa-apa di sana. Aneh, jelas-jelas dia tadi hampir menabrak sesuatu. Setelah bergulat dengan pikirannya, dia memutuskan untuk kembali ke mobil. Namun netranya dikejutkan oleh sosok wanita yang duduk terdiam di jok belakang mobil. Siapa itu? Ucapnya terbata-bata. Diusaplah matanya, berharap hanya halusinasi dari pengaruh alkohol. Benar saja, sosok itu pun lenyap entah kemana. Setelah mengumpulkan segala keberaniannya, Bagas masuk ke mobil dan melanjutkan perjalanan. Di pikirannya sekarang ingin segera pergi dari tempat aneh itu. Di tengah perjalanan, Bagas merasa cemas. Dia seperti diperhatikan oleh sesuatu.
Keringat dingin mulai bercucuran dari dahinya karena merasa ada yang tidak beres. Iya, sosok itu lagi-lagi datang. Bagas bisa melihatnya dari kaca mobil bagian depan. Sosok wanita berambut panjang itu duduk tak bergeming di jok belakang. Bagas tak ingin menghiraukannya, tetapi karena penasaran dia pun menoleh untuk memastikan apa yang dilihatnya. Syukurlah, sosok itu tidak terlihat saat Bagas menoleh. Sedikit lega meskipun bercampur dengan rasa takut. Kembali ia menoleh untuk melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba sosok itu sudah di hadapan dan langsung mencekiknya. Sontak saja Bagas berteriak. Pemuda itu langsung membanting setir hingga mobilnya jatuh ke jurang. Angel dan Prima sudah sampai di bar. Mereka berdua menunggu kedatangan Bagas. Entah kenapa Angel merasa cemas pada temannya satu itu. Dia takut Bagas akan frustasi dan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Angel, duduklah. Kenapa kamu jadi cemas gini? Aku yakin Bagas gak akan kenapa-napa. Kamu tenang dulu ya. Gak tahu kenapa, tapi perasaanku gak enak banget. Aku takut sesuatu yang buruk terjadi padanya. Gadis berambut coklat itu meremas kedua tangannya. Tiba-tiba ponsel Prima berbunyi dan dia mengangkatnya. Iya, siapa ini? Benar pak, saya Prima temannya Bagas. Ada apa ya? Apa? Baik pak, saya akan segera ke sana. Wajah Prima berubah seketika. Dia mengerutkan dahi. Kenapa Prim? Ada apa? Meski enggan mengatakannya, dia harus tetap berkata jujur. Bagas mengalami kecelakaan mobil. Ayo, kita harus segera ke rumah sakit. Apa? Angel ikut terkejut dan menutup mulutnya seolah tak percaya. Sesampainya di rumah sakit, Bagas sudah tidak bernyawa. Angel menangis meratapi temannya itu, teman dari SMP dan juga masih saudara jauh. Prima membuka tutup kain yang menutupi tubuh Bagas. Dia melihat tubuh Bagas yang penuh luka. Bulir bening tak dapat dibendung, merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana mungkin dalam sepekan dia bisa kehilangan kedua temannya sekaligus? Semua kejadian itu membuatnya bingung. Prima dan Angel masih berada di kantor polisi untuk dimintai keterangan karena sebelum Bagas mengalami kecelakaan, orang yang terakhir dihubungi adalah Prima. Apa kalian tahu korban bertemu dengan siapa sebelum dia mengalami kecelakaan? Tanya pria berkumis tipis yang memakai seragam polisi berpangkat 2 bintang itu. Sudah beberapa hari ini kami tidak bertemu dengannya pak. Dia sering bolos sekolah. Hanya malam ini kami merencanakan untuk bertemu dengannya. Jawab Prima tegas. Baiklah, keterangan kalian akan saya catat. Sekarang, kalian sudah diperbolehkan untuk pulang. Terima kasih pak. Kedua remaja itu segera undur diri. Polisi menyatakan kematian Bagas murni karena kecelakaan, karena di tubuhnya ditemukan unsur alkohol dalam darah. Jadi bisa dibilang pemuda itu sedang mabuk dan tidak hati-hati saat menyetir, hingga mengalami kecelakaan. Meski kasus itu sudah ditutup, Angel dan Prima justru merasa aneh. Mereka penasaran kenapa teman-temannya bisa meninggal satu persatu. Di sebuah ruangan, terlihat Ratna dan keluarganya sedang menikmati makan malam. Wah, hari ini kenapa masak banyak sekali, Mah? Semuanya kelihatan lezat. Puji Hasan suaminya. Iya dong, hari ini kita merayakan Papa dapat pekerjaan baru. Mama khusus buatin semua ini buat Papa. Saud wanita berkerudung itu seraya mengambil lauk untuk suaminya. Makasih, Mah. Hasan tersenyum sembari mengecup pipi sang istri. Mah, aku mau ayam itu. Seru Tiara dengan nada manja seraya menunjuk pada sepiring ayam goreng yang ditaburi kremesan. Ini sayang, Papa ambilin. Hasan mengambilkan paha ayam lalu memberikannya pada Tiara. Saat menikmati hidangan, terjadi perbincangan di antara keduanya. Ratna menanyakan kepada Hasan apakah pria itu tidak masalah tentang gaji yang tidak seberapa di tempat kerja yang baru. Sang suami pun menjawab, tidak mengapa asalkan mereka bisa hidup bahagia. Hasan juga merasa senang karena diterima kerja di tempat Tiara bersekolah.
Hasan bisa selalu menjaga anak kesayangannya itu. Syukurlah kalau itu yang dipikirkan papa. Bu Ina, tolong ambilin sup lagi buat saya. Teriak Hasan sembari memandang ke dapur yang disinari lampu redup. Mbak Ina udah pulang dari sore, Pak. Katanya anaknya sakit. Bantah Ratna dan meletakkan sendok di meja. Oh gitu. Sini, biar mama yang ambilin. Ratna mengambil mangkuk sup dari tangan suaminya dan berjalan ke dapur. Dia menyendok beberapa sup dari panci ke mangkuk. Saat ingin berbalik untuk kembali bersama suami dan anaknya, tiba-tiba kakinya seperti ditarik seseorang dari bawah meja. Astagfirullah. Pekiknya sembari menahan mangkuk sup di tangan agar tidak jatuh. Hasan mendengar teriakan sang istri, kemudian buru-buru berlari ke dapur. Ada apa, Mah? Terlihat Ratna yang berwajah cemas. Dilihatnya sekeliling tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Lalu apa yang menarik kakinya tadi? Gak apa-apa, Pak. Supnya sedikit panas, Mama jadi kaget. Sautnya beralasan. Hasan langsung membantu sang istri untuk membawa mangkuk sup itu. Mereka pun kembali melanjutkan makan malam. Sesekali, Ratna masih melihat ke belakang untuk memastikan apa yang baru dialaminya tadi. Sungguh aneh. Setelah selesai makan, Ratna terpaksa harus mencuci sendiri semua piring kotor itu dikarenakan pembantu rumah tangganya pulang lebih awal. Sedangkan Hasan membawa Tiara ke kamar karena gadis cilik itu sudah mengantuk. Ratna mulai mencuci piring, lelah juga ternyata karena selama ini dia jarang melakukan hal itu. Mendadak perasaannya seperti ada yang mengawasi dari ruang tamu. Dia menengok ke belakang, mengedarkan pandangan ke ruang tamu yang gelap gulita. Netranya menangkap penglihatan sosok tubuh yang sedang berdiri tegak di pinggir televisi. Itu siapa ya? Batinnya. Karena rasa penasaran, dia pun menyudahi mencuci, kemudian melangkahkan kakinya ke ruang tamu. Ratna mendatangi sosok yang tak berkeming itu. Setelah kian dekat, wanita beranak satu itu mencium bau yang tidak sedap. Baunya seperti bangkai hewan. Dia pun sempat menutup hidungnya. Saat Ratna masih bergulat dengan bau yang menyengat itu, tiba-tiba pundaknya dipegang. Astagfirullah. Dia kaget. Mah, ngapain di sini? Ya Allah, Pak, bikin kaget aja. Ratna lega, ternyata itu suaminya. Tetapi saat dia melihat ke sosok yang ingin didatanginya tadi, ternyata sudah lenyap. Maaf kalau bikin kaget. Apa udah selesai nyucinya? Ayo, Papa bantu. Ratna mengangguk. Dia merasa beruntung memiliki suami seperti Hasan. Pria itu sangat peduli pada keluarganya dan memperlakukan Ratna dengan baik selama ini. Di kamar saat tidur, mata Ratna masih belum terpejam. Dia sedang memikirkan kejadian aneh yang terjadi akhir-akhir ini. Melihat sang suami juga belum tidur, dia pun mengajukan pertanyaan. Pak, apa Papa ngerasa kalau ada yang aneh di rumah ini? Tanya Ratna seraya menatap pria yang dinikahinya hampir 10 tahun itu. Aneh kenapa, Mah? Biasa aja tuh. Mama pasti kecapean. Sekarang istirahat ya. Hasan menepuk bau wanita berbola mata sipit itu. Mungkin juga sih. Mereka berdua melanjutkan tidur. Angel datang tergesa-gesa. Gadis berambut panjang itu bergegas menuju ke kelas Siva untuk membuat perhitungan dengannya. Tanpa sebab, Angel langsung menampar Siva di depan semua orang. Apaan nih? Bentak Siva tak terima. Dia pun berdiri menatap gadis yang sudah menamparnya. Tidak berhenti di situ, Angel makin murka dan menjambak rambut Siva. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Aku tahu, kamu pasti yang membuat Bagas dan Rani meninggal kan? Bentak Angel dengan emosi yang menggebu-gebu. Gila kamu ya, nuduh orang sembarangan. Memangnya kamu punya bukti? Lepasin gak? Sentak Siva seraya memukul tangan Angel agar melepaskan rambutnya. Namun, Angel tidak jera dan tidak melepaskan tarikannya. Sampai kejadian itu diketahui oleh Prima, barulah pertengkaran itu bisa dilerai. Angel, lepasin dia! Bentak Prima seraya menarik tangan Angel agar meninggalkan tempat itu.
Lepasin aku bilang. Angel menangkis tangan Prima dan masih bersungut-sungut. Kenapa kamu membuat masalah lagi dengan Siva? Dia gak ada sangkut pautnya dengan kematian teman-teman kita. Dari mana kamu tahu kalau dia gak ada hubungannya? Dia pasti dendam karena kami dulu pernah membulinya. Prima langsung memeluk Angel dan menenangkan amarah kekasihnya itu. Dia tidak ingin membuat masalah menjadi runyam. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak ya. Sekarang kita harus jaga diri sendiri. Harus lebih berhati-hati lagi. Aku khawatir sama kamu, Angel. Pria itu mengelus rambut sang kekasih dan berharap emosi gadis itu cepat meredam. Aku gak tahu lagi harus gimana, Prim. Aku takut. Isak Angel. Tenanglah, masih ada aku di sini. Angel pun merasa lega dan mendekap erat tubuh kekasihnya. Dari kejauhan aksi itu tak luput dari penglihatan Siva. Melihat mereka berpelukan seperti itu, ada rasa kesal dalam dirinya. Dia menatap kedua sejoli itu dengan tatapan tajam. Di masjid, Ustadz Anwar sedang memberikan ceramah kepada semua orang. Agus pun ikut mendengarkan dengan baik. Setelah ceramah itu selesai, Ustadz Anwar menemuinya. Pria berpeci itu bertanya kenapa tidak melihat Siva akhir-akhir ini. Siva sedang ada acara, Pak Ustadz, jadi nggak bisa hadir. Tidak ada masalah kan, Gus? Agus diam saja. Tidak ada, Pak Ustadz, jawabnya dengan kekehan. Ya sudah, kalau gitu Bapak pamit ya. Iya, Pak Ustadz, mari. Agus mencium tangan pria yang diseganinya itu. Di rumah Siva, malam itu ibunya pulang cepat karena pekerjaannya sudah selesai. Ia menyempatkan memasak untuk makan malam bersama anak perempuannya. Siva, sini keluar nak. Makanannya sudah matang. Kamu pasti lapar kan? Teriak ibunya dari ruang makan. Tetapi tak ada sautan sama sekali. Ia pun menuju ke kamar Siva dan mengetuk pintunya. Fa, apa kamu di dalam nak? Lagi-lagi tak ada sautan dan ibunya mulai curiga. Ia menurunkan gagang pintu kamar dan membuka pintu itu dengan lebar. Matanya terbelalak. Kamar itu sudah penuh dengan bunga melati yang bertebaran di lantai, hingga membuat sisi ruangan berbau wangi. Wanita berdaster itu melihat Siva terduduk diam di ranjang sambil memakan bunga melati. Bahkan gadis itu tidak sadar kalau ibunya sudah berada di hadapannya. Astagfirullah, Siva, kenapa kamu nak? Kenapa kamu makan bunga-bunga ini? Buang nak. Ibunya menghentikan Siva dan mengeluarkan bunga-bunga itu dari mulut anaknya. Tetapi ia malah melotot menatap ibunya seraya berdiri di depannya. Ini semua gara-gara ibu. Kenapa ibu harus bekerja sebagai pencuci baju? Kenapa ayah harus ninggalin kita, Bu? Kenapa aku tidak dilahirkan dari orang kaya? Kenapa, Bu? Kenapa? Teriak Siva melengking membuat wanita tua berdaster itu sedikit takut. Astagfirullah, Fa. Apa yang kamu ucapkan ini? Ia mengelus tangan anaknya itu. Aku muak menjadi orang miskin. Aku muak selalu dihina dan dicaci. Air mata Siva mulai mengalir di pipi mungilnya. Ibunya memeluknya. Maafkan ibu, ini semua salah ibu. Seharusnya ibu bisa mencari pekerjaan yang lebih layak. Maafkan ibu yang sudah membuatmu menderita selama ini. Isak ibunya dengan mengelus rambut anaknya itu. Siva pun ikut menangis di pelukan sang ibu. Sedangkan di tempat lain, Angel frustasi karena kehilangan kedua teman baiknya sekaligus. Ia minum-minum sendiri di bar dan beberapa saat kemudian, Prima datang menemuinya. Jel, kenapa kamu minum sampai banyak banget? Ayo, kuantar pulang. Kamu sudah terlalu mabuk. Prima menarik tangan Angel untuk pulang. Ia menangis tangan pria yang selalu baik padanya itu. Gak mau, aku masih mau minum. Tetapi Prima tetap memaksa gadis itu untuk masuk ke dalam mobil dan mengantarnya pulang. Setelah sampai di depan rumahnya Angel. Udah nyampe, Angel, kamu cepetan masuk ya, istirahat. Besok kita ketemu di sekolah. Ujar Prima seraya menatapnya. Angel mengangguk.
Iya. Gadis itu keluar dari mobil dan berjalan memasuki pagar rumahnya. Prima masih menatap gadis yang sangat dicintainya itu, tetapi matanya tertuju pada sosok bayangan hitam yang berdiri di samping jendela rumah besar itu. Itu siapa ya? Batinnya. Udah, sana pulang. Sampai ketemu besok. Usir Angel dan menutup pagar rumahnya. Prima pun melaju meninggalkan rumah besar berlantai 3 itu. Angel berjalan sempoyongan karena masih ada pengaruh alkohol. Sampai di depan pintu, ia ingin mencari kunci rumahnya. Orang tuanya pasti sudah tidur. Ia sudah biasa pulang larut seperti itu. Mendadak sesosok perempuan yang wajahnya pucat dan berlumuran darah hitam langsung mencekiknya hingga tubuhnya terpojokkan ke tembok. Angel meronta, tetapi entah kenapa tak bisa mengeluarkan suara. Cekikan itu pun makin kuat. Di dalam mobil, Prima yang merasa khawatir lalu berbalik arah. Dia turun dari mobil dan menyusul sang kekasih. Betapa terkejutnya dia saat melihat Angel kejang-kejang di pinggir tembok. Angel, kenapa kamu, Angel? Sadar, ini aku. Prima menepuk pipinya dan mengguncang tubuh gadis itu beberapa kali. Hingga akhirnya sosok itu pergi dan Angel pun pingsan. Angel! Teriak Prima dan langsung memeluk tubuh kekasihnya itu. Hasan sedang mengajar di kelas. Saat jam istirahat dia sengaja menemui anaknya. Pria itu ingin melihat Tiara bermain bersama teman-temannya. Tetapi dia tak melihat anaknya dimanapun. Dia mencari di dalam kelas. Ternyata gadis cilik itu sedang duduk dan asik menggambar. Tiara, sayang, kenapa kamu gak main di luar? Tanya pria berkemeja biru laut itu seraya mengelus rambut anaknya. Aku lagi ngegambar, Pak. Jawabnya manja dan tersenyum menatap ayahnya. Hasan bertanya kembali. Memangnya Tiara lagi gambar apa sih? Serius amat? Ia tersenyum seraya duduk di kursi kosong dekat dengan Tiara. Ini Papa, ini Mama, dan ini Tiara. Terus yang ini Kak Melati, Pak. Gadis cilik itu tersenyum tanpa tahu apa yang baru saja diucapkannya. Bagai disambar petir di siang bolong, perkataan Tiara membuat pria itu tersentak. Kak Melati itu siapa, sayang? Bukannya dia teman Papa ya? Saut Tiara lagi. Hasan mulai kebingungan. Bagaimana mungkin anaknya mengenal Melati? Papa gak punya teman dengan nama itu, sayang. Elak Hasan. Kemudian bertanya lagi. Jujur sama Papa, Tiara tahu nama ini dari siapa? Kak Melati itu temen aku juga, Pak. Kadang dia juga mampir ke rumah main sama aku. Tadi pagi juga nemenin Tiara di sini. Saut gadis cilik yang berlesung pipit itu pada ayahnya. Mendengar penuturan sang anak, Hasan langsung memeluk tubuh Tiara. Tiara, jika dia datang lagi, bisakah kamu langsung memberitahukan pada Papa, nak? Tiara mengangguk. Hasan masih penasaran dengan ucapan anaknya itu. Sedangkan di rumah, Ratna sering menghabiskan waktunya dengan menjahit baju. Tak jarang para tetangganya pun meminta bantuan. Dan dia mendapat bayaran dari sana. Makasih loh, Jeng, jahitannya bagus dan rapi. Ujar seorang tetangga yang puas dengan jahitannya. Iya sis, sama-sama, lain kali datang lagi ya. Ratna tersenyum puas. Kalau gitu saya pamit ya, Jeng, masih harus arisan nih. Wanita itu mengambil tasnya dan berdiri. Baiklah sis. Ratna membukakan pintu untuknya. Wanita itu pun berjalan pergi. Ratna kembali ke tempat mesin jahitnya. Mendadak dia mendengar suara orang menangis dari lantai atas rumahnya. Bingung, padahal hari itu tidak ada orang di rumah. Karena rasa penasaran, dia pun memberanikan diri. Suara tangisan itu makin dekat dan berasal dari kamarnya. Belum sempat dia membuka pintu, ada bau busuk yang tercium dari sana. Gegas dia pun membuka pintu kamarnya. Namun, tak mendapati apapun di sana. Hanya terlihat jendela kamarnya yang terbuka karena tertiup angin.
Dia segera menutup jendela itu, tetapi matanya dikejutkan oleh sesosok gadis yang berseragam SMA sedang berdiri di depan rumahnya. Sosok itu menatap Ratna dengan penuh kebencian. Astagfirullah, siapa itu? Ratna segera pergi ke bawah dan melihat keluar rumah, tetapi tak ada siapapun di sana. Aneh, jelas-jelas dia melihat seseorang tadi. Tak mau berpikiran yang tidak-tidak, dia kembali ke dalam rumah. Mendadak TV di ruang tamu menyala dengan sendirinya. Ratna datang untuk melihat. Dia melihat sosok berseragam SMA yang dilihatnya tadi sudah duduk di sofa. Sosok itu memalingkan wajahnya yang penuh darah dan mendatangi Ratna seraya ingin mencekiknya. Wah, tidak! Ratna terbangun dari tidurnya di pagi hari. Ada apa, Mah? Hasan ikut terbangun mendengar teriakan dari istrinya. Syukurlah hanya mimpi. Ratna mengatur nafasnya yang terengah-engah. Istighfar dulu, Mah. Memangnya Mama mimpi apa? Ratna tidak menyaut, tak ingin mempermasalahkan tentang hal itu. Bentar, Mah. Papa ambilkan air minum dulu. Pria itu pergi mengambil segelas air dan memberikannya pada Ratna. Ini, minum dulu, Mah. Makasih, Pak. Apa tidak ada sesuatu yang ingin Mama katakan? Tanya pria yang sudah dinikahinya selama 9 tahun itu. Ratna menggeleng. Dia tidak ingin membebani suaminya. Sejak kejadian malam itu, Angel mulai berubah. Dia selalu merasakan ketakutan. Jika seseorang mendekat, dia akan langsung mengusirnya. Gadis cantik itu selalu mengurung diri di kamar, membuat kedua orang tuanya khawatir. Prima yang semalam melihat keadaan Angel ikut iba. Pagi-pagi sekali dia sudah datang untuk mengecek keadaan kekasihnya itu. Dia masuk ke kamar Angel dan mendekatinya. Pergi kamu, pergi. Aku gak punya urusan denganmu, pergi. Teriaknya mengusir Prima dan melemparkan bantal padanya. Ini aku, Angel, sadarlah. Kenapa kamu jadi seperti ini? Aku bilang pergi. Teriakan Angel makin keras. Prima pun terpaksa keluar dari ruangan itu. Bagaimana, Nak Prima? Tanya ibunya Angel dengan wajah cemas. Prima menggeleng, merasa tidak bisa membantu menyembuhkan Angel. Orang tuanya Angel pun makin was-was. Di suatu malam yang sangat sepi, Angel tengah tertidur lelap di atas kasur. Tiba-tiba selimutnya seperti ditarik ke bawah. Angel menariknya ke atas lagi, tetapi selimut itu turun ke bawah lagi. Karena penasaran, ia membuka matanya dan melihat siapa yang menarik selimut itu. Matanya terbelalak. Ia terkejut karena melihat sosok wanita yang matanya hilang satu, merangkak naik ke atas ranjangnya. Ingin berteriak, tetapi mulutnya seperti terkunci dan tidak bisa mengeluarkan suara. Sosok itu menatapnya dengan senyum sinis, kemudian langsung menyusup ke tubuhnya. Angel mencekik lehernya sendiri hingga tak bisa bernapas. Lalu ia keluar dari kamar dan berlari ke balkon. Ia tertawa seperti orang gila. Setelahnya ia melompat dari lantai 3 hingga kepalanya pecah, menabrak bebatuan yang ada di bawah balkon. Tewaslah gadis itu seketika dengan tubuh yang bersimbah darah. Tidak jauh dari sana Siva berdiri dan menyaksikan semua itu. Ia menangis dan meneteskan air mata. Tidak, ini bukan yang kuinginkan. Aku hanya ingin memberi pelajaran kepada mereka, bukan untuk membunuhnya. Gadis itu segera pergi dari rumah Angel. Ia tak ingin ada seseorang yang melihatnya. Siva sampai di rumah. Ia masuk ke kamar mandi dan berkaca. Dilihatnya tubuhnya penuh darah. Ia pun menangis menyesali semua perbuatannya. Maafkan aku. Aku tak bermaksud membunuh kalian semua. Itu bukanlah aku, Melati. Keluarlah dari tubuhku. Aku tak ingin meminta bantuanmu lagi. Sentaknya seraya masih menangis. Tiba-tiba Melati sudah berdiri tegak di hadapannya. Ia mencengkram kerah baju milik Siva, kemudian mengempaskan tubuhnya ke tembok. Ah! Rindi gadis itu menahan sakit karena tertimpa beberapa barang. Salah kamu sendiri yang sudah memanggilku. Sebelum dendamku terbalas, aku akan tetap berada di tubuhmu.
ucapnya lantang dengan mata yang melotot. Tapi ini sudah cukup, Melati. Aku tak ingin jatuh korban lagi. Melati datang dan mencekik lehernya. Jika kamu tak ingin membunuh mereka, maka kamu yang akan mati. Ucapnya sembari tertawa, dan dia langsung pergi menghilang dari ruangan itu. Siva tersungkur di bawah lantai, pipi cantiknya penuh dengan air mata. Ia bingung harus meminta bantuan kepada siapa lagi. Pagi hari, saat ibunya Angel datang ke kamar untuk mengecek kondisi anaknya, dia tak mendapati Angel di kamarnya. "Angel, apa kamu sedang mandi, sayang?" Dia membuka pintu kamar mandi, tetapi tak ada siapapun. Bingung, kemana perginya Angel? Dia berjalan menyusuri rumah yang besar itu, lalu tak sengaja melihat sepasang sandal milik Angel di pinggir teras. Ini kan sandalnya Angel. Wanita itu melihat ke bawah dan sangat terkejut. Dia melihat tubuh anaknya sudah terkapar di bebatuan. Seketika ibunya berteriak histeris dan membangunkan seluruh penghuni rumah. Beberapa saat kemudian ambulan dan polisi sudah mengepung tempat itu. Angel dinyatakan meninggal sejak dini hari karena benturan keras di kepalanya. Orang tua Angel sangat terpukul mendengar kabar itu. Polisi pun menyimpulkan ini murni kasus bunuh diri karena tidak diketemukan tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Namun tidak dengan Prima, ia memiliki pemikiran lain. Ia merasa ada kejanggalan dalam kematian teman-temannya. Gegas ia masuk ke mobil dan menuju ke suatu tempat. Terlihat seorang gadis sedang menyapu dedaunan di depan rumah. Setelah pekerjaannya yang melelahkan itu, ia mengambil selang air dan menyiram tanaman. Itulah aktivitas Siva di setiap hari Minggu. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti tepat di depan rumahnya. Ia terkejut saat melihat orang yang turun dari mobil itu. "Ngapain kamu kesini, Prim? Cepat pergi, tinggalkan rumahku," bentak gadis berambut hitam pekat itu. "Aku ingin kita bicara, Pak," ucap pria itu dengan cukup tegas. "Gak ada yang perlu dibicarain. Kalau kamu mau selamat, cepat pergi dari sini." Siva masih kekeh mengusir pemuda yang pernah disukainya itu. Mendadak, netra Prima menangkap sosok tubuh berseragam SMA berdiri di ambang pintu. "Itu siapa yang di dalam rumah kamu, Pak? Kok pakai baju seragam sekolah?" tanyanya penasaran. Siva tersentak. Dia menatap ke arah yang ditunjuk Prima. Betapa terkejutnya dia saat mendapati Melati sudah berdiri tegak dengan wajah yang menyeramkan. "Cepat pergi, kataku!" bentak Siva makin keras, dan Prima pun berjalan keluar. Melati yang merasakan kehadiran seseorang langsung menggoyangkan kepalanya. Kemudian dengan cepat masuk ke tubuh Siva. "Prima," panggilnya lirik. "Apalagi, Pak?" tanya Prima yang sudah sampai di depan pagar rumah bernuansa Jawa itu. "Maukah kamu minum teh sebentar?" Siva berjalan mendekatinya. "Bukannya kamu tadi yang ngusir aku?" Prima tampak heran. Siva menarik tangan Prima dan menggiringnya masuk ke rumah. "Aku tadi bercanda kok," ujar gadis itu terkekeh. "Aneh kamu, Pak." Prima duduk di sebuah kursi kayu dan Siva membuatkan teh untuknya. Sembari mengaduk teh, gadis bermata bulat itu menatap tajam ke arah Prima. Sedangkan yang ditatap pun merasa risih. "Kenapa kamu kesini, Prim?" Siva berjalan mendekat, kemudian menyuguhkan segelas teh untuknya. "Aku hanya penasaran, kenapa teman-temanku meninggal secara beruntun," cetus Prima tanpa basa-basi, seraya meneguk teh di hadapannya. Simbol bibir milik Siva terangkat sedikit. Ada rasa kepuasan tersendiri dalam dirinya. Sebagai melati yang telah menguasai tubuh milik Siva, tentu saja ia sangat senang bisa membalaskan dendam untuk si pemilik tubuh. Gadis itu mulai mengikis jarak dengan pemuda di hadapannya. Tangan mungilnya pun sudah berpindah tempat, meraba ke area yang tidak seharusnya. "Apa yang kamu lakukan, Pak?" Prima menangkis tangan Siva. Ia merasa gadis itu bertingkah aneh. Siva yang mendapatkan penolakan langsung mengubah mimik wajah. "Mereka pantas mendapatkannya." Maksud kamu apa?"
bentak Prima dan menurunkan cangkir teh di tangannya. Mereka sudah mendapatkan balasan atas semua perbuatannya kepadaku. Siva, itu semua hanya candaan kami. Lagi pula, kami tidak sampai melukaimu, bukan? Siapa bilang kalian tak melukaiku? Aku terluka, Prim. Kalian melukai harga diriku hanya karena aku ini anak orang miskin. Apa pantas kalian melakukan itu padaku? Siva mulai menatap tajam pada pria yang disukainya itu. Sekarang kami sudah tidak pernah melukaimu, tapi kenapa masih saja jatuh korban? Karena aku harus membalaskan dendam ini sampai tuntas, pegiknya. Maksud kamu? Prima berdiri agak menjauh. Siva meraung dan langsung mencekik pemuda di hadapannya. Apaan kamu, Fa? Lepasin! Rintih pria itu menahan cekikan Siva yang begitu kuat. Kamu juga harus mati seperti yang lain, teriaknya dan berubah wajah menjadi Melati. Tidak, Melati, lepasin dia. Ini gak ada hubungannya sama dia, ucap Siva dalam dirinya. Bukannya dia juga ikut melukaimu selama ini? Itu tidak benar. Prima selalu menolongku saat aku dikerjai teman-temannya. Bukannya kamu juga sudah lama menyukainya, tapi dia tak pernah menganggapmu. Itu tak ada sangkut pautnya dengan semua ini. Lepaskan dia, Melati. Aku mohon, rintih Siva. Wajah gadis itu berubah-ubah, kadang menjadi Siva, kadang menjadi Melati. Seolah-olah mereka sedang melawan dirinya sendiri. Dari arah lain Agus datang mendatangi rumah Siva. Sudah biasa setiap minggu dia akan bermain ke sana. Namun, ia malah dikejutkan dengan pertengkaran di antara Siva dan Prima. Ada apa ini? Hentikan, Siva! Teriaknya membuat Siva menoleh dan berubah wujud. Gus, tolongin aku. Setelah meminta tolong, Siva pun berubah menjadi Melati lagi. Agus merasa ada yang aneh, ada raut jahat pada tubuh temannya itu. Ia langsung menyentuh pundak Siva dan membacakan doa untuknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ia membaca ayat kursi dan membuat Siva kepanasan hingga melepaskan cekikannya pada Prima. Gegas Prima langsung berlari ke belakang Agus. Akhirnya ia bisa bernafas dengan lega. Siva meraung, mengeluarkan segala amarahnya. Ia pun membuat beberapa benda di dalam rumah itu berterbangan. Jangan ikut campur. Pergi kamu, bentak Siva pada Agus. Agus masih membaca doa-doa. Siva berteriak kesakitan. Siva menatap ke langit-langit di rumahnya. Terlihat beberapa saraf berwarna hitam yang bergerak-gerak pada wajahnya. Matanya pun berubah menjadi hitam. Agus dengan lantang berteriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siva berteriak histeris, lalu jatuh pingsan. Astagfirullahaladzim, Siva, teriak pemuda yang memang sudah hatam Al-Quran sedari duduk di bangku SMP itu. Di suatu pagi, saat Ratna terbangun dari tidur, ia tak melihat sang suami berada di sampingnya. Pikirnya, seperti kebiasaan pria itu mungkin sedang membaca koran di ruang tamu. Wanita itu pun turun dari ranjang, tetapi mendadak kakinya ditarik sesuatu, hingga tubuhnya terbaring di lantai. Siapa kamu? Lepaskan aku! Pekiknya ketakutan saat melihat sosok wanita berseragam SMA sedang menarik kakinya. Sosok itu merangkak naik mendekatinya. Terlihat wajahnya yang menyeramkan penuh dengan belatung yang menggeliat. Tidak, lepaskan aku, lepas! Ratna masih meronta meminta dilepaskan. Sosok itu pun mengulurkan kukunya yang tajam. Gegas ia mencabik-cabik kaki Ratna hingga dagingnya terkelupas. Darah segar mulai bercucuran dari kakinya. Wanita berkerudung itu berteriak histeris. Tolong! Ah! Hasan yang mendengar suara teriakan istrinya langsung bergegas ke kamar. Ia mendapati Ratna terduduk di lantai sembari menangis. Mah, ada apa? Hasan segera memeluk istrinya yang tampak ketakutan itu. Itu, Pak, ada wanita yang mencakar kakiku, isaknya dan masih terus menangis.
Ia pun bersembunyi dalam dekapan Hasan. Hasan terdiam sejenak, kemudian berbicara. "Mah, bangun! Apa mama masih mimpi?" Ia mengguncang tubuh Ratna. Merasa perkataannya tidak ditanggapi, Ratna membuka mata dan melihat kedua kakinya yang masih utuh, tak berdarah sama sekali. "Loh, aneh. Bukannya tadi ada banyak darah?" pikir Ratna. "Tapi Pak, tadi mama benar-benar berdarah." Hasan memeluk wanita yang sudah dicintainya selama 10 tahun itu. Mama pasti mimpi buruk lagi. Ayo turun, biar papa bikinin sarapan buat mama." Ratna pun mengangguk mengiyakan perkataan sang suami, meski dalam hatinya masih kebingungan dengan semua hal yang terjadi padanya. Agus menyuruh Prima untuk pulang dan beristirahat setelah kejadian yang menimpanya. Lalu ia memanggil Pak Ustadz untuk melihat keadaan Syifa. "Pak Ustadz, kenapa dengan anak saya?" Asi ibunya Syifa bertanya dengan cemas. Anwar diam saja, kemudian menghela nafas kasar. "Anak ibu diganggu arwah." "Astagfirullah," saut Asi seraya menutup mulut. Singkat, padat, dan jelas. Perkataan pria berpeci itu makin membuat Asi was-was. Ditatapnya sang anak yang tengah berbaring lemas. Ada rasa menyesal dalam dirinya. Sebagai seorang ibu, ia merasa gagal karena tidak bisa menjaga anaknya dengan baik. Agus yang bisa merasakan kekhawatiran wanita itu berusaha menenangkannya. Pemuda itu berkata, Syifa pasti akan kembali seperti sedia kala. "Terima kasih Gus, maaf juga sudah merepotkan kalian," ujar Asi seraya menatap ke arah pemuda itu dengan mata berkaca-kaca. Setelah keadaan Syifa mulai membaik, Anwar dan Agus undur diri. Saat berjalan keluar dari kamar Syifa, langkah Anwar terhenti. Ia menengok ke arah ruang makan yang memiliki 3 kursi di sana. Terlihat sosok tubuh bermata merah sedang mengawasinya. "Ada apa Pak Ustadz?" tanya Agus tiba-tiba. "Oh, tidak apa-apa." Mereka pun melanjutkan berjalan. Asi mengantarkan mereka sampai ke halaman depan. Agus menghentikan langkah Anwar. "Pak Ustadz yakin kalau Syifa akan baik-baik saja?" Ia masih cemas dengan keadaan temannya itu. "Untuk sekarang mungkin baik-baik saja, tapi itu tidak berlangsung lama. Arwah itu masih ada di dalam rumahnya. Ia tidak akan pergi sebelum mencapai keinginannya." "Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang Pak Ustadz?" "Kita harus menunggu sampai arwah itu masuk ke tubuh Syifa lagi. Dari situ, baru aku bisa memusnahkannya." "Oh gitu, kira-kira kapan arwah itu akan masuk lagi ke tubuh Syifa ya?" gumamnya. "Kurasa malam ini akan terjadi sesuatu pada Syifa. Lebih baik kita berjaga saja di sini, Gus." "Baik Pak Ustadz, kalau gitu kita tunggu di mobil saya saja Pak." Mereka berdua masuk ke mobil dan menunggu di depan rumah Syifa. Seperti yang diucapkan Anwar, pada tengah malam Syifa benar-benar keluar dari rumahnya. Gadis itu segera memanggil taksi dan pergi entah kemana. "Gus, bangun! Itu Syifa sudah pergi," ucap Pak Ustadz meneriaki Agus yang tertidur pulas. Maaf Pak Ustadz, saya ketiduran," sautnya terkekeh. "Ayo cepat Gus, jangan sampai kita kehilangan dia." "Baik Pak Ustadz." Agus segera melaju menyusul taksi yang baru saja melintas di depannya. 30 menit sudah berlalu. Agus masih mengikuti taksi yang ditumpangi Syifa. Entah kemana tujuannya, Agus juga tidak familiar dengan tempat itu. Beberapa saat kemudian terlihat taksi itu berhenti di kawasan perumahan. Syifa pun turun dan berjalan menyusuri trotoar. Agus masih mengikuti gadis itu hingga kehilangan jejak karena Syifa masuk ke sebuah gang yang gelap. "Loh, Pak Ustadz, kemana perginya Syifa? Cepet banget jalannya." Agus merasa kehilangan jejak temannya itu. "Ayo kita turun dan berjalan saja Gus." "Iya Pak Ustadz." Agus menghentikan mobil dan memarkirkan mobilnya. Mereka berdua menyusuri jalan yang dilalui Syifa tadi. Tetapi anehnya, tidak menemukan keberadaan gadis itu. Mereka berdua pun kebingungan. Di sebuah ruangan dengan televisi yang menyala, Hasan dan Ratna tengah duduk sembari menikmati cemilan dan minum teh.
Apa Tiara sudah tidur, Pak? Sudah mah, mungkin dia kecapean. Seharian tadi main terus. Ratna pun tersenyum sembari mengambil cangkir teh di atas meja dan ternyata kosong. Habis ya, Ma? Sini, biar Papa aja yang isi. Mama tunggu di sini ya. Ratna mengangguk cepat. Hasan pun segera mengambil cangkir dari tangan sang istri dan menuju ke dapur. Sedangkan wanita berhijab itu kembali menonton televisi. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu beberapa kali. Ratna pun berjalan membukanya. Siapa malam-malam begini bertamu ya? Gumamnya. Setelah pintu itu dibuka, tak ada siapapun di sana. Wanita itu menutup pintu kembali. Namun, baru saja ia berjalan beberapa langkah, pintu itu diketuk kembali. Siapa yang lagi main-main sih? Ia membuka pintu itu lagi dan melihat Siva berdiri tegak di sana. Kamu siapa ya? Tanya Ratna yang tak mengenal Siva. Siva menatapnya dan berubah wujud menjadi melati. Wajah pucat dan penuh darah. Melati? Ucap Ratna cemas dan mengerutkan dahinya seraya berjalan mundur. Melati mendorong tubuh Ratna hingga tersungkur ke lantai. Wanita itu pun mengerang kesakitan. Kamu masih mengingatku bukan? Suaranya bergetar, makin membuat wanita berhijab di hadapannya salah tingkah. Kamu sudah mati, Melati. Kenapa kamu bisa di sini? Tanya Ratna sembari menahan pinggulnya yang sakit karena terjatuh ke lantai. Kamu kira aku tidak akan bisa datang untuk membunuhmu? Ia melotot menatap ke arah Ratna. Hasan yang mendengar teriakan istrinya segera melihat keadaan. Ia kaget mendapati seorang wanita berseragam sekolah berdiri di depan sang istri. Ada apa ini, Mah? Tanyanya seraya membantu sang istri berdiri. Hasan menoleh menatap wanita yang berseragam tadi. Netranya membulat, mulutnya menganga. Melati? Apa ini sungguh kamu? Lama tidak bertemu, Hasan. Bukannya kamu sudah meninggal, Melati? Kenapa kamu masih saja mengganggu keluargaku? Pungkas Hasan. Apa kamu bilang? Aku kesini bukan untuk mengganggu keluargamu, tetapi untuk membalas dendam pada orang yang telah membunuhku. Apa maksud kamu? Bukan kami yang menyebabkan kamu meninggal, bantah Hasan. Kamu tidak pernah tahu apapun, Hasan. Kamu pikir wanita yang bersamamu ini benar-benar baik? Teriak Melati menatap Ratna dengan penuh amarah. Ratna menggigit bibir bawahnya, lidahnya kaku. Ia tak berucap sama sekali dan merasa cemas. Tanpa basa-basi Melati langsung mencekik leher mereka berdua dan membuat tubuh mereka terbang ke langit-langit rumah. Hasan dan Ratna mengerang kesakitan. Lalu saat itu juga Hasan mendapatkan penglihatan. Kita flashback sebentar. Hasan adalah seorang guru di SMA tempat Melati bersekolah. Sedangkan gadis bernama lengkap Melati Purbaningsih itu adalah salah satu siswa tercantik dan terpintar di sana. Layaknya pria biasa, Hasan pun terpikat oleh kecantikan Melati. Bahkan pria itu sering diam-diam ke rumah Melati dengan alasan bimbingan belajar. Suatu hari, entah apa yang merasuki Hasan, pria itu tak bisa menahan hasratnya untuk mencumbui Melati. Meskipun gadis itu terus menolak. Hasan berjanji akan bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Pada akhirnya, pertahanan Melati pun runtuh dan mereka melakukan hubungan itu. Beberapa bulan kemudian Melati pun hamil. Gadis itu bingung dan mengatakan pada Hasan agar pria itu bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Awalnya Hasan juga bingung karena dia sudah mempunyai istri dan anak pada saat itu. Namun, Melati mengancam akan memberitahu hubungan mereka pada istrinya jika tidak mau menikahinya. Pada akhirnya, Hasan pun membelikan rumah untuk Melati dari uang yang ia tabung selama ini. Berharap ia masih bisa menunggu waktu yang tepat untuk menyelesaikan semua masalahnya. Saat itu, Ratna merasa suaminya mulai berubah. Pria itu jarang pulang ke rumah dan jarang bermain dengan sang anak seperti biasanya. Jika ditanya, pria itu selalu berkata ada urusan sekolah yang belum selesai.
Ratna pun menaruh curiga pada suaminya. Hingga suatu hari ia nekat mengikuti Hasan saat pulang bekerja. Ratna sangat terkejut saat melihat suaminya datang ke sebuah rumah, dan dari dalam rumah itu keluarlah gadis yang cukup muda darinya. Gadis itu menyambut Hasan seraya mencium pipinya. Hati Ratna sakit sekali, perih bagaikan tersayat pisau. Ia tidak percaya bahwa pria yang dicintainya selama ini sanggup melakukan hal seperti itu di belakangnya. Ia pun pulang dengan derayan air mata. Sesampainya di rumah, wanita berhijab itu langsung memeluk anak semata wayangnya dan membayangkan hal yang tidak-tidak. Karena kebencian di hati Ratna memuncak, ia pun gelap mata. Dengan banyak pertimbangan, ia melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Hari itu, saat langit menangis dengan kilatan petir yang begitu hebat, wanita itu datang menemui Melati di sekolahnya. Ia tahu bahwa gadis itu salah satu dari murid Hasan, karena Ratna pernah melihat foto study tour yang terpajang di dinding kamar kerja suaminya. Hari itu kebetulan Melati pulang telat karena ada piket. Gadis cantik itu sedang merapikan buku-bukunya dan ingin segera pulang. "Sabar ya nak, kita akan bertemu papamu sebentar lagi," ujarnya seraya mengelus perut yang semakin hari membuncit. Tiba-tiba Ratna datang menghampirinya. "Kamu siapa?" tanya Melati yang tak mengenal wanita berkerudung itu. Ratna melihat name tag di dada wanita itu. "Nama kamu bagus, tapi hatimu busuk." Tanpa banyak bicara, Ratna langsung menjambak rambut Melati yang sudah menghancurkan rumah tangganya itu. "Apa-apaan ini?" Melati kaget dan meronta kesakitan. "Lepaskan!" Ratna pun mendorongnya ke pinggir tembok, hingga tubuh Melati menabrak beberapa kursi di sana. Melati merintih kesakitan, ditambah ia melihat darah bercucuran dari selangkangan kakinya. "Ah, bayiku!" Tangisnya pecah, rasa sakit di perutnya pun mulai terasa. "Aku adalah istri sahnya Hasan, berani-beraninya kamu merayu suamiku," bentak Ratna dengan nada tinggi. "Aku tidak merayunya. Kami memang saling mencintai," isak Melati sembari menahan sakit di perutnya. "Hah? Cinta kamu bilang? Otak kamu di mana? Hasan itu sudah mempunyai istri dan anak. Kenapa kamu tidak mencintai orang lain yang masih lajang? Apa kamu pelacur?" "Aku tahu Hasan sudah beristri, makanya aku bilang ingin menjadi istri keduanya. Aku pun tidak menyuruhnya menceraikanmu. Kita bisa hidup bersama kan? Langkai dulu mayatku. Jika kamu ingin menjadi istri keduanya, aku tak akan pernah mengizinkannya." Melati berlari menghindari Ratna yang terbakar api cemburu. Ia meminta tolong, tetapi tak ada yang mendengarnya, karena saat itu hujan dan suara petir begitu keras. Melati pergi ke atap gedung sekolah dan Ratna masih saja mengejarnya. Melati berjalan mundur dan kakinya terpleset oleh genangan air hujan, hingga gadis itu jatuh dari lantai 6. Tewaslah Melati bersimbah darah. Setelah kejadian itu, Ratna terduduk di bawah genangan air hujan. Ia menyesali semua perbuatannya, namun ia juga tidak bisa membiarkan suaminya direbut oleh wanita lain. "Tidak." Ratna menangis sejadi-jadinya. Flashback selesai. Melati yang selesai memberikan penglihatan pada Hasan, kemudian melempar tubuh mereka berdua ke lantai. Hasan menangis histeris. Ia tidak menyangka bahwa Ratna lah penyebab kematian Melati. "Ini gak mungkin. Istriku bukan wanita seperti itu. Dia gak mungkin membunuh orang." Hasan masih menangis, meratapi kenyataan yang ada. Ratna juga ikut menangis karena semua perbuatannya telah terungkap. Dari arah pintu, Anwar dan Agus pun datang. "Astagfirullah, hentikan Syifa!" Teriakan Anwar membuat Melati menoleh. Melati yang masih berada di tubuh Syifa marah dan ganti menyerangnya. Tetapi pria bersorban itu bukanlah lawan yang mudah. Anwar membaca doa-doa dan membuat tubuh gadis berseragam SMA itu kepanasan. Seketika Syifa berteriak, tak kuat mendengar doa-doa yang dilontarkan Anwar. Gegas, Anwar langsung memegang kepala gadis itu dan membacakan doa lagi, sembari mengalungkan tasbih yang ada di tangannya ke leher Syifa. Tubuh gadis itu bergetar seperti ditarik sesuatu.
Tak lama kemudian arwah Melati keluar dari tubuh Siva dan lenyap layaknya debu. Setelahnya, ia pun tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, mobil polisi datang untuk menangkap Ratna. Hasan tak menyangka wanita yang ia cintai selama ini tega melakukan hal seperti itu. Tetapi ia pun merasa bersalah karena semua masalah ini berawal dari dirinya. Jika saja ia tak menyukai Melati dan melakukan hubungan bejat itu, mungkin Ratna tidak akan gelap mata. "Papa, Mama mau dibawa kemana?" Tiara menangis melihat ibunya dibawa seseorang berseragam coklat. "Mamanya sebentar kok, jangan takut. Papa masih ada di sini, sayang," ujarnya seraya menggendong Tiara. Sebelum Ratna masuk ke mobil polisi, ia mendatangi suaminya. "Maafkan aku, Pak. Maafkan aku." Ia menangis memohon ampun, meskipun tahu perbuatannya akan sulit untuk diampuni. Hasan langsung memeluknya. "Mama gak salah. Papa yang sudah menyebabkan semua ini. Papa janji akan menjaga Tiara dengan baik hingga Mama pulang nanti. Bertahanlah, Mah." Ratna mengangguk cepat dengan derayan air mata. Mereka berdua pun menangis dan berpelukan sebagai ucapan perpisahan. Tidak lupa Hasan berterima kasih kepada Anwar yang sudah membantunya. Di dalam mobil Agus saat perjalanan pulang. "Pak Ustadz, apa sekarang Siva tidak akan kerasukan lagi?" "Tidak akan, aku sudah mengirim arwah itu kembali ke asalnya," sahut pria itu. "Terima kasih Pak Ustadz." Siva bangun dari tidurnya dan mengingat-ingat kejadian yang menimpanya selama ini. Ia pun menangis dan memohon ampun pada Anwar. "Maafkan saya Pak Ustadz, maafkan saya." Gadis berambut hitam pekat itu masih menangis. "Tidak apa, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mulai sekarang jalani hidup kamu seperti biasanya. Jangan mengikuti hawa setan yang mengusik hatimu," tutur pria berbaju itu. "Iya Pak Ustadz. Terima kasih karena menyelamatkan nyawa saya." Pria itu mengangguk dan merasa lega. Agus pun ikut lega melihat Siva tidak terluka sama sekali. Keesokan harinya Hasan dan anaknya pergi ke kuburan di mana Melati dimakamkan. Ia mengirim doa dan berharap Melati bisa memaafkan keluarganya atas semua yang sudah terjadi kepadanya. Berharap Melati hidup dengan tenang di alamnya dan melupakan semua dendam pada dirinya. Seorang wanita tengah berdiri di sebuah cermin sembari mengeringkan rambutnya yang basah. Kemudian dia berkata, "Melati, Melati, Melati, kamulah yang selanjutnya." Sesaat kemudian, sosok wanita yang mukanya hancur datang menerkamnya. Itulah akhir cerita dari Kutukan Melati yang ditulis oleh akun Kaskus yang bernama Pindut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.